crypto lovers, saya Nadia Syaidin akan ajak kamu untuk bahas bisa nggak sih sebenarnya aset kripto dijadiin mahar atau mas kawin. Nah pasti buat kamu-kamu yang belum menikah dan baru mau menikah, pengen tahu kan? Karena memang banyak banget nih sekarang teman-teman yang juga udah mulai memakai instrumen-instrumen investasi. Ada juga yang pakai saham dan kali ini juga ada yang pakai instrumen aset kripto. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan juga nyalain notification teman-teman. Saat ini udah mulai banyak loh pasangan yang jadiin memang aset kripto tuh sebagai mahar atau mas kawin. Termasuk saya sendiri. Nah, kali ini bakalan seru banget. Saya akan ngobrol langsung bersama dengan Mas Afid Sugiono selaku pelaku investasi kripto. Gimana sih halalin pasangan pakai aset kripto sebenarnya bisa nggak ya? Kita tanya Mas Afid yuk. Mas Afid, apa kabar Mas Afid? Halo Mbak Nadia, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Aku alhamdulillah kabar baik Mbak Nadia. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi dan kabarnya alhamdulillah baik-baik aja. Mas Afid langsung aja nih. Ini topik yang sangat menarik terutama bagi teman-teman yang belum menikah atau akan menikah. Karena memang banyak banget yang juga pakai maharnya itu adalah saham misalkan, dan juga ada yang mulai pakai maharnya aset kripto. Sebenarnya bagus nggak sih menjadikan aset kripto sebagai mas kawin atau mahar nih Mas Afid? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin aset kripto sebagai mahar ya, menurutku sih so far sih masih cukup bagus ya. Apalagi memang sudah ada lampu hijau dari regulator kita ya, dari Bapepti. Ya, asalkan ya pihak perempuannya ini bisa menerima untuk mahar itu adalah aset kripto ya, kayak gitu. Satu sisi memang aset kripto kan masih cukup bagus ya untuk di hold jangka panjang karena memang masih baru. Ya mudah-mudahan dengan mahar aset kripto yang saat ini harganya adalah sekian, di masa depan bisa bertumbuh ya. Mudah-mudahan sih kayak gitu. Jadi cukup bagus sih menurutku ya, Mbak Nadia ya. Iya, itu juga. Nah, sebenarnya aku tuh dulu waktu dilamar sama suamiku, itu dia bilang, suamiku itu kan memang terjun langsung di dunia aset kripto lah. Pokoknya hidupnya adalah aset kripto, ya kan. Nah, dia langsung bilang kalau gimana kalau misalkan aku lamar dan aku pinang pakai maharnya memakai aset kripto. Wah, pertama-tama agak bingung ya kan sebenarnya apa sih aset kripto itu gitu ya kan Mas Afid. Nah tapi setelah aku ulik-ulik dan cari tahu, wah sebenarnya memang kayaknya bisa aja sih. Nah sebenarnya aset kripto apa aja sih Mas Afid? Kalau misalkan Nadia mau tanya nih yang bisa kita jadikan mahar, selain nanti aku akan share nih aset kripto apa yang aku jadikan mahar. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan aku ngelihat dari pengalamannya Mbak Nadia ya, sebenarnya sih aku pengen gitu ngasih mahar ke calon pasangan aku nantinya ya, itu berupa aset kripto. Cuma memang mungkin saat ini calon pasangan aku masih skeptis ya, jadi aku coba untuk edukasi lebih lanjut sih, biar memang kedepannya dapat lah ya apa itu aset kripto gitu. Nah tapi kalau misalkan memang yang baik itu adalah aset kripto yang memiliki kredibilitasnya tinggi ya. Jadi memang koin itu sudah terpercaya atau aset kripto itu sudah terpercaya ya. Kalau contoh kayak misalkan Bitcoin atau Ethereum yang volatilitasnya cukup stabil lah ya. Jadi memang bisa untuk investasi jangka panjang tanpa ya memang resiko pasti ada lah ya. Tapi resikonya itu lebih kecil kalau misalkan menggunakan aset kripto yang besar lah ya, yang kredibilitasnya cukup tinggi kayak Bitcoin dan Ethereum. Gitu sih Mbak Nadia ya. Oke, nah benar banget nih Mas Afid. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat untuk memakai aset kripto sebagai mahar, dan yang pertama adalah harus dua-duanya mau, ya kan? Mas Afid mungkin nanti calonnya lama-kelamaan bisa mulai mengerti tentang dunia aset kripto dan akhirnya mau. Terus juga cari yang memang sudah koin-koin yang sudah besar ya Mas Afid, jadi naik turunnya tuh nggak terlalu sadis gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan aset kriptonya dikasih berapa, terus tiba-tiba nanti turun kan, jangan mau kalau itu. Nah kemarin alasan aku mau juga karena suamiku itu
kasih maharnya berupa salah satu instrumen aset kripto, yaitu adalah stablecoin. Jadi memang nominalnya, ibaratnya nih kalau misalkan kita bahas, nominalnya itu memang tidak berubah. Ya betul ya Mas Hafid ya, kalau Iya, stablecoin betul. nominalnya nggak berubah ya Mas Hafid. Nah aku berupa IDRP Yes. saat itu. Jadi memang nominalnya adalah IDRP dan rupiah. Jadi memang tampilannya seperti barcode scan, lucu banget sih. Jadi kayak kita nge-scan makan, kalau mau beli makanan di salah satu restoran gitu kan. Jadi scan aja maharnya. Nah di situ keluar tuh stable coinnya berapa, nominal rupiahnya sebesar berapa. Misalkan maharnya sebesar 2 juta rupiah, di situ langsung keluar setelah scan. Jadi memang alasan utama aku saat itu kenapa mau juga, karena yang diberikan oleh suamiku adalah stable coin. Jadi kalau misalkan naik turun juga aku nggak mau. Ibaratnya kan seperti itu ya Tinggi Mas. banget resikonya ya Mbak. Iya, tinggi banget resikonya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang memilih aset kripto sebagai mahar, pilihlah kalau bisa yang stablecoin aja kali ya Mas Hafid ya. Atau memang koin-koin yang sudah ketahuan nih naik turunnya nggak sadis banget gitu, seperti Bitcoin. Nah, oke. Apa aja sih sebenarnya, atau apakah sebaiknya aset kripto besar aja nih Mas Hafid seperti Bitcoin tadi, atau juga bisa koin-koin baru yang unik, menarik, yang bisa dijadikan mahar? Nah kalau menurut Mas Hafid gimana? Iya, jadi memang aku tadi udah menyarankan ya di mana Bitcoin dan Ethereum itu bisa jadi pilihan ya, karena memang volatilitasnya nggak cukup tinggi. Tapi memang selalu ada resiko ya di dalam investasi kita ya, yang kita lakukan ya. Nah, tapi kalau misalkan memang contoh dari Mbak Nadia tadi ya, yang dilamar sama suaminya pakai pakai IDRP ya. Nah, ini juga bisa kita contoh di mana memang banyak token-token yang mempunyai kredibilitasnya cukup tinggi juga, contoh kayak BIDR atau IDRT atau bahkan IDRP ya. Jadi memang ini adalah stablecoin yang dipatok sama 1/1 dengan rupiah. Nah, jadi memang kalau dipatok sama dengan rupiah, otomatis ya fluktuasinya nggak bakal setinggi aset kripto lainnya kayak Bitcoin atau Ethereum ya. Ini jadi opsi yang lebih aman lah ya untuk teman-teman gitu sih. Betul banget seperti yang tadi aku udah share ya Mas Hafid. Jadi memang cari yang volatilitasnya juga tidak terlalu tinggi seperti Bitcoin dan Ethereum, atau memang cari yang stabil aja seperti stable coin di luar sana. Oke, apakah akan semakin banyak ya yang ngelirik aset kripto untuk jadi mahar menurut Mas Hafid gimana? Ya, dengan fenomena kayak gini ya, di mana memang aset kripto itu di dalamnya lebih banyak pelaku investasinya ini adalah anak-anak muda ya, atau generasi milenial ya. Nah, menurutku ini akan jadi hype yang baru nih menurutku ya. Jadi kedepannya memang akan jadi hype yang baru untuk para kalangan pelaku investasi di aset kripto, karena memang basicnya mereka adalah masih muda ya, dari generasi milenial. Menurutku masih bisa jadi hype lah ya. Dan bisa dilirik ke depannya kayak gitu sih Mbak Nadia. Oke, setuju banget nih, karena memang biasanya anak-anak muda itu kan mau beda dari yang lain ya. Seperti aku, salah satu pilihannya juga biarin deh biar beda dari yang lain gitu kan, karena unik banget. Teman-teman pun juga jadi pengen tahu dan juga pengen coba tentunya. Nah Mas Hafid, kalau menurut Mas Hafid pertimbangan apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan bahwa aset kripto itu bisa dijadikan mahar? Oke. Nah, ini di luar daripada stablecoin ya, karena memang stablecoin itu kan dipatok sama dengan rupiah 1/1 gitu. Nah, di luar stablecoin, yang pertama, koin tersebut itu harus terpercaya udah pasti ya, yang ada di coin market cap itu minimal ya, itu urutan 10 besar ya. Gitu. Itu udah bisa jadi pilihan, dan juga hindari koin atau token yang memiliki volatilitas tinggi sih. Karena ya ada perumpamaan di mana 1 hari di kripto itu bisa sama dengan 6 bulan di saham ya. Artinya kalau misalkan memang ada kenaikannya itu memang drastis banget, atau bahkan penurunnya ya memang sadis gitu. Jadi ya hindari yang memiliki volatilitas tinggi sih kayak gitu Mbak Nadia, biar aman ke depannya kan sama pasangan kita gitu.
Betul, betul, betul. Nah, mungkin aku akan share juga Mm-mm. pertimbangan-pertimbangan Mm-mm. sebelum memutuskan nih saat itu Yes. untuk akhirnya menggunakan mahar aset kripto. Kalau aku sebenarnya lebih ke harus didiskusikan dari sisi ini ya, dari sisi keluarga ya. Dari sisi ini dulu nih, pernikahan. Kan pernikahan itu kan menyatukan kedua keluarga, lalu harus di-share juga ke keluarga besar, keluarga inti bahwa memang maharnya berbeda dari yang lain. Nah, saat itu mengapa aku dan juga keluarga mengiyakan bahwa memang menggunakan stablecoin. Karena betul sekali Mas Hafid bilang perbandingannya adalah 1:1 dengan rupiah. Jadi sama aja sebenarnya kayak cuma memindahkan uang rupiah ke dalam instrumen tersebut gitu ya Mas Hafid. Nah, itu Yes. yang Jadi membuat ditokenisasi aku ya Mbak. juga. Iya betul, jadi ditokenisasi aja karena memang jumlahnya nggak berubah kalau misalkan kita memakai stablecoin gitu. Jadi yang penting teman-teman juga harus share ke keluarga karena memang banyak sekali yang masih skeptis ya, apalagi kalau misalkan sepuh-sepuh di keluarga itu masih skeptis apa sih ini gitu kan, kok beda banget maharnya gitu. Jadi coba dibicarakan dengan baik. Oke, nah Nah, tadi juga Mas Hafid sudah bilang kalau misalkan memang mau pakai koin, pakai yang volatilitasnya kecil seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Boleh loh minta mahar 1 Bitcoin aja udah luar biasa. Ya Mas Hafid ya. luar biasa, luar biasa. Oke, iya. Nah, ketika udah jadi mahar nih Mas Hafid, sebaiknya tuh disimpan Mm-mm. sebagai investasi jangka panjang atau sebagai tabungan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu ya. Kalau misalkan kita memakai koin nih, menurut Mas Hafid gimana? Oke. Ya balik lagi kalau misalkan menggunakan stable coin ya kita hold berapa lama pun ya memang harganya udah segitu aja gitu kan nggak berubah karena memang dipatok sama. Tapi kalau misalkan memang ada yang pakai Bitcoin atau Ethereum atau koin lainnya yang aman ya better sih menurutku untuk jangka panjang sih. Untuk tabungan di masa depan lah ya atau mungkin nanti ada punya anak nah bisa diwariskan ke anaknya juga kayak gitu. Karena memang aset kripto itu masih sangat baru di dunia ya. Baru satu dekade. Jadi kita jadi early investment di sini nih. Nah, di mana potensi kedepannya untuk kenaikannya masih cukup tinggi lah ya kayak gitu. Jadi better sih untuk jangka panjang menurutku mana dia itu. Oke, berarti ini terkait juga dengan pertanyaanku Mm-mm. selanjutnya nih. Bagaimana Mm-mm. sebenarnya sebaiknya kita ngelola aset kripto dengan pasangan yang baru menikah nih, Mas Hafid. Walaupun Mas Hafid belum, tapi kan Mas Hafid kan pasti sudah memikirkan ke sana. Kalau Mas Hafid bagaimana nanti? Kalau misalkan punya instrumen aset kripto gitu kan, gimana ya cara mengelola aset kripto yang baik bersama dengan pasangan? Kayaknya ini aku perlu nyontek dari Mbak Nadia deh ya. Kayaknya aku perlu saran dari Mbak Nadia juga nih gitu ya. Cuma kalau 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 aku sendiri planningku pribadi ya. Jadi memang Ah, aku mm, setiap bulan itu menyisakan uang sekian yang aku bisa tabungkan mm, untuk jangka panjang ya. Misalkan memang dari 100% ya. ini itu aku akan alokasikan sekitar 30% untuk di aset kripto sih. Jadi di masa depan kalau misalkan memang aku punya pasangan ya mudah-mudahan juga aset kriptonya ini mendapatkan pertumbuhan nilai ya. Kalau misalkan mendapatkan pertumbuhan nilai kan ya lumayan buat masa depan. Jadi buat tabungan anak itu ada kayak gitu. Tapi ya menurutku aku punya planning kayak gitu. Jadi dari 100% dana investasi yang aku gunakan itu 30% aku alokasikan ke aset kripto sih. Menurutku kayak gitu. Tapi boleh dong Mbak Nadia, boleh share dong contekan dari Mbak Nadia juga nih. Oke, kalau dari aku sama banget, gak beda jauh sebenarnya sama Mas Afid. Jadi memang kami itu menjadikan aset kripto sebagai investasi jangka panjang, terutama untuk anak-anak nanti. Anak-anaknya dua aja, anak-anak. Jadi untuk anak-anak nanti, jadi memang kita sudah menyisihkan beberapa persentase dari penghasilan kita berdua setiap bulannya untuk di-share ke aset kripto gitu. Jadi memang kita share Jadi dan kita lebih mengoptimalkan sih sebenarnya di aset kripto kalau 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 kita berdua ya gitu. Jadi gimana Mas Afif? Jadi mungkin
mungkin di masa depan kan anak-anak ya mana di anak satu dapatnya Bitcoin, anak satu lagi dapatnya Ethereum kali kayak Hmm. gitu kali ya Mbak Nadia. Ya, sebenarnya Iya. intinya begitu, impiannya. Hmm, Impiannya karena tapi benar banget yang tadi Mas Hafid bilang, kita itu kan di generasi awal-awal dari investasi ini ya Mas Hafid ya. Jadi kebayang nggak sih betul nanti betul pada betul. saat anak-anak kita nanti bisa seberapa gitu kan. Tadi Mas Hafid mau ngomong apa? Sorry Mas. Iya, iya, tetap ya maksudku mungkin aset di kripto ini bisa dijadikan sebagai diversifikasi instrumen Hmm. investasi lah ya. Mungkin masih ada yang suka emas ya mungkin bisa di emas juga. Ya intinya ini dijadikan sebagai diversifikasi instrumen investasi aja sih menurutku. Jadi jangan all in juga di aset kripto karena memang volatilitasnya cukup tinggi ya kayak gitu sih Mbak Nadia. Paling saran. Hmm, sebenarnya aku juga hampir semuanya, hampir banyak itu nggak cuma di aset kripto sih, maksudnya. Jadi beberapa di aset Oh, kripto, beberapa memang di yang lain, beberapa kalau iya, perempuan biasa di emas gitu kan. Jadi ya udah di emas kita betul kita banget betul. diversifikasi aja. Iya, kalau perempuan jadi kalau saranku sebagai generasi muda, teman-teman, jadi kita optimalisasikan aja untuk investasi terutama bagi pasangan-pasangan muda. Nah, kalau jadi cari juga investasi yang memang juga gampang kita tariknya. Kalau misalkan aset aset kripto kan seperti yang Mas Hafid pernah bilang, bisa juga kita investasinya di jangka pendek gitu ya Mas Hafid ya. Jadi memang dipilah sih. Yes. Ada satu investasi yang memang sengaja untuk gampang diambil, yang satu memang di lock nih. Udah di situ aja gitu. Gitu kalau dari aku Mas Hafid. Nanti Mas Hafid Yes. bakal ngerasain sendiri pengalamannya, Iya. ya kan? Kayaknya nanti aku nyontek lagi ke Mbak Oke deh, Nadia ya. siap. Mas Hafid, gimana nih tips memilih aset kripto yang tepat sebagai mahar menurut Mas Hafid? Oh, oke. Jadi tipsnya ya itu ya tadi jangan sampai memberikan aset kripto kepada pasangan kita yang volatilitasnya itu tinggi ya. Jangan sampai karena memang resiko untuk penurunan itu cukup tinggi juga gitu. Terus cari di sini koin yang minimal ada di urutan ke 10 besar di coin market cap lah ya. Nah, contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano atau XRP atau lainnya ya. Pokoknya jangan sampai yang volatilitasnya tinggi sih ya. Tapi kalau misalkan memang untuk menghindari resiko, teman-teman juga bisa pakai yang namanya stable coin kayak IDRP, BIDR atau IDRT kayak gitu sih Mbak Nadia. Oke, oke. Jadi intinya balik lagi, carilah yang volatilitasnya sedikit aja, jangan yang tinggi ya. Yes. Jangan kasihan Betul. nanti pasangannya, dan sebenarnya kasihan kalian berdua karena ini kan juga Yes. investasi berdua untuk jangka panjang, untuk iya betul, untuk masa depan bersama. Oke Mas Hafid, terakhir sharing dong. Mas Hafid tuh udah investasi di mana aja sih? Terus kalau misalkan ke depannya, kalau boleh pilih Mas Hafid mau jadikan mahar yang mana nih? Aset kripto yang mana? Siapa tahu Waduh. jadi inspirasi buat crypto lovers. Sebenarnya kalau misalkan aku tahu aset kripto itu dari tahun 2016 ya, tapi benar-benar nyemplung dan basah di aset kripto itu dari tahun 2017 akhir ya, di bulan September waktu itu Bitcoin lagi hype banget ya, gitu. Cuma kalau memang misalkan bocorannya mungkin kedepannya kalau misalkan aku pengen ngasih mahar ke calon pasanganku ya, itu aku akan coba ngasih, aku nyontoh dari Mbak Nadia deh, aku akan coba ngasih dari stable coin kali ya Mbak Nadia ya, karena lebih aman juga. Tapi mungkin aku akan mendiversifikasi juga, jadi ada yang koin untuk jangka panjang, contoh kayak aku penggemar EDA ya, atau Cardano dan juga TKO. Nah, ini aku bisa jadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang sih. Jadi memang lain dari mahar yang akan nanti aku berikan kayak gitu, kurang lebih sih Mbak Nadia ya. Oke, nggak beda jauh kok sama kehidupanku dan suami ini Mas Hafid. Mungkin nanti kita bisa coaching ya, coaching lebih lanjut ya Mas Hafid. Boleh. Boleh Mbak Nadia, boleh. Nanti aku dikasih bocoran-bocoran gimana ya.
Oke deh Mas Hafid, tapi Mas Hafid tuh udah gape lah Ya, pokoknya pastinya nanti ketika berumah tangga juga sudah sangat mengerti untuk melakukan investasi aset kripto bersama pasangan pastinya. Oke, terima kasih banyak Mas benar-benar. Hafid Sugiono udah Oke, sharing dan juga bagi-bagi ilmu ke teman-teman crypto lovers hari ini. Kita akan ngobrol banyak topik lainnya di episode Crypto Talk selanjutnya ya crypto lovers. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalain notification kamu ya. Saya Nadia pamit. Bye-bye. thank you Mbak Nadia. Thank you, Mas Hafid.